Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Organisasi masyarakat atau yang disebut dengan ormas mendapatkan tawaran untuk mengelola sektor pertambangan dengan tujuan supaya organisasi masyarakat bisa mandiri, bisa berkemajuan, dan bisa untuk kemanfaatan organisasinya masyarakat luas dengan kemandirian modal kemajuan ekonomi melalui pertambangan. Bagaimana konseling dan pandangan dan nasihat agama dalam hal ini, yakni agama Islam. Pertama, bumi atau dengan bahasa Arab ardun dengan segala derivatnya di dalam Al-Quran sebanyak 461 kali. Ayat yang pertama mengangkat tema bumi dalam Al-Quran ialah surat Baqarah ayat 11. La tufsidu fil ardi. Janganlah kalian semua merusak di atas, di muka, di dalam, di daerah bumi. Sedangkan ayat terakhir dalam Al-Quran tentang bumi dari kata ardun ialah di surat Az-Zalzalah ayat 2, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan kandungannya, isinya yang berat. Nah, menurut Al-Quran, pertambangan-pertambangan yang disebut dalam Al-Quran kemudian menghasilkan suatu produk, tapi dalam Al-Quran tidak semua produk pertambangan itu temanya tema di dunia, sebagian adalah tema di akhirat. Misalnya emas, dalam Al-Quran dahab 8 kali, 2 perak fiddah dalam Al-Quran 6 kali, 3 nuhas tembaga dalam Al-Quran 1 kali, 4 yakut batu permata yakut dalam Al-Quran 1 kali, hadid besi dalam Al-Quran 6 kali, sama dengan fiddah perak. Di antara besi proyek Nabi Daud alaihissalam di surat Saba ayat 10 ayat 11, yaitu proyek fasilitas baju perang yang berbahan besi.
Kemudian yang keenam, kitran, leburan tembaga. Satu kali dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 96, termasuk proyek Dzulqarnain sebagai proyek mega besar untuk membendung destruktifnya Ya'juj Ma'juj, benteng yang berbahan besi dan berbahan leburan tembaga. Kitran satu kali dalam Al-Quran. Kemudian qatiran atau tir, ada yang memaknai kuningan yang panas, itu juga berkaitan dari bahan-bahan yang bermuara dari tembaga. Qatiran, tir, itu dalam Al-Quran satu kali. Nah, semua ini adalah contoh-contoh tembaga dalam Al-Quran. Nah, ini kalau di dunia berasal, bermuara dari ciptaan Allah yang di dalam bumi, ma'daniyah, hasil-hasil tembaga yang diambil dari dalam bumi. Dan kita ingat bahwa mengelola bumi jangan sampai merusak, jangan sampai merusak bumi, membuat kerusakan buminya atau hasil bumi digunakan untuk kerusakan dunia. La tufsidu fil ardi, ayat bumi pertama dalam Al-Quran. Maka pengelola tembaga, produsen tembaga, industri-industri tembaga yang berakhir untuk kemanfaatan manusia, untuk persenjataan, jangan sampai diarahkan untuk merusak bumi itu sendiri, bahkan merusak akhlak manusia, bahkan merusak kejujuran manusia yang mengelola pertambangan. Semula tidak punya tipologi berkorupsi, tidak punya tipologi mencuri, tidak punya tipologi merampok. Karena mengelola pertambangan, muncullah yang bisa karakteristis, bisa tipologi muncul, bisa karena birokrasi yang kemudian melakukan pidana korupsi, pidana pencurian, pidana pencucian, pidana perampokan, kemanfaatan kekayaan yang akhirnya merusak mereka sendiri yang mengelola, merusak negara, merusak kesejahteraan bangsa. Yang kedua, pertimbangan bagaimana Rasulullah ketika ditawari pertambangan. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Ahwadi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, jilid 1 halaman 61-62, terbitan, saya sebutkan terbitannya, Daru Ihya'it Turas Al-Arabi, Beirut, Libanon, ya, di juz 7 ini. Di sini saya bacakan Rasulullah SAW mengatakan,
arada alayya rabbi, Tuhanku menawari aku, liyaj'ala, untuk menjadikan, li, untuk aku, badha'a makkata, badha'a makkata, ditafsirkan dalam Tuhfatul Ahwadi, ardaha, tanah Makkah, bumi Makkah, warimalaha, pasir-pasir di Makkah, dijadikan dahaban emas. Rasulullah orang yang sangat jujur, makhluk yang paling jujur, al-amin, dan yang menawari adalah pencipta alam sendiri, bukan pemerintah, bukan penguasa, bukan undang-undang, bukan negara. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan legal, yang maha legal, maha halal, ditawarkan kepada manusia yang paling suci di dunia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Qultu la ya Rabb, kami berkata, tidak wahai Tuhanku, walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, dan tetapi aku memilih kadang sehari kenyang dan sehari lapar. Kenapa? Belakangnya lagi hadisnya, fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik, maka apabila aku lapar, aku tadarru', tawadu, memohon dengan sangat kepadamu, wa dzakartuka, dan mengingat engkau ya Allah. Wa idza syabi'tu, dan kadang ada hari aku lapar, aku kenyang, syakartuka, aku mensyukurimu ya Allah. Wa hamidtuka, dan aku memujimu. Subhanallah. Ini sebagai konseling kepada kita yang bukan ahlinya, atau belum tentu kita amanah karena nilai-nilai yang kecil kita, yang mungkin di antara kita yayasan saja dikorupsi, uang masjid saja dikorupsi, uang organisasi dikorupsi, uang biro umroh saja mungkin dikorupsi, uang haji saja dikorupsi, mungkin itu terjadi, wakaf saja dikorupsi, apalagi nanti mengelola pertambangan. Apakah menjamin keamanahan manusia ini tidak tergoda? Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam berhati-hati tidak menerima. Padahal pertambangan ini sangat bermanfaat, tetapi Nabi memberikan tarbiyah kepada umatnya untuk jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran seperti ini. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu ternyata pertambangan itu berpotensi besar untuk terjadinya objek kejahatan kriminal, kalau tanda kutip, kalau tidak hati-hati. Pertambangan bermanfaat sekali untuk umat manusia, bangsa dan negara, tetapi dengan tanda kutip berhati-hati, karena rawan dengan potensi kejahatan. Saya baca sebuah tafsir Al-Quran, At-Tadabbur wal Bayan fi tafsir Al-Quran bi Sahih Sunan,
karya Dr. Abu Sahal Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi di jilid 38. Ini kitab saya ambil di jilid 38 halaman 144-145. Ketika menafsirkan surat Zalzalah, yaitu ketika menafsirkan wa akhrajatil ardu asqalaha, beliau mengangkat satu hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu aflada kabidiha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini tema bumi terakhir dalam Al-Quran. Setelah ayat ini tidak ada lagi tema bumi dalam Al-Quran. Ini ayat terakhir membahas tentang bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Rasulullah SAW mengatakan taqiul ardu aflada kabidiha. Bumi akan memuntahkan aflada kabidiha adalah potongan-potongan. Aflad ini apa? Potongan-potongan yang ada dalam perut bumi, ada dalam perut bumi. Kabid itu makna aslinya adalah hati atau liver yang ada dalam perut bumi. Amsal al-ustwan min ad-dhahab wal fiddah, semisal contoh-contoh hasil-hasil produksi dalam tambang bumi, tiang-tiang ustwan, tiang minad dahab, emas, soko, tiang dari emas, wal fiddah, tiang dari perak. Fayaji'ul qatil, kata Rasulullah SAW, maka suatu ketika akan datang zaman orang merebutkan pertambangan emas dan perak. Maka ada orang yang melakukan pembunuhan. Fayaqul, maka dia berkata, fi hada qataltu, karena pertambangan inilah aku membunuh manusia. Satu. Wajaji'ul qati', datang lagi orang yang memutuskan persaudaraan, memusuhi sesama muslim, memusuhi sesama bangsa, memusuhi sesama anak bangsa. Wa yaji'ul qati', orang yang memutuskan saudaranya datang. Fayaqul, maka dia berkata, fi hada qata'tu rahimi, gara-gara pertambangan inilah emas dan perak aku memutuskan persaudaraan silaturahimku, memutuskan kerabatku, memutuskan saudaraku, memutuskan sesama umat Islam, sesama bangsa dan negara, sesama warga negara. Wayaji'us sariq, wayaji'us sariq, dan akan datang pencuri. Fayaqul, maka dia berkata, fi hada quti'at yadi, gara-gara pertambangan inilah tanganku dipotong karena mencuri, mengkorupsi, aku dipenjarakan, aku dieksekusi. Nah, berarti pertambangan ini rawan terjadinya tindak pidana. Satu, al-qatil dilakukan oleh pembunuh, al-qati yang memutuskan persaudaraan, as-sarik adalah mencuri. Maka pada akhirnya mereka ini menyesali, summa yada'unahu, setelah semua itu terjadi, setelah kejahatan-kejahatan itu terjadi, baru kemudian mereka meninggalkan pertambangan itu. Fala ya'khuduna
fala ya'khuduna minhu syai'a, dan akhirnya mereka tidak bisa memanfaatkan, tidak ada yang diambil dari pertambangan itu, yakni hancur, hanya menghasilkan pembunuhan, korupsi, dan putusnya persaudaraan. Ini yang ketiga. Yang keempat, saya baca di dalam kitab Musnad Ahmad, psikologi orang yang mengelola, yang berurusan dengan pertambangan, psikologi buruk yang harus diwaspadai, psikologi kejiwaan orang pertambangan yang harus diwaspadai, khususnya orang-orang pertambangan, jangan tertular dengan sifat dan karakter kejiwaan ini. Nanti bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan tentang kejiwaan orang-orang yang mengelola pertambangan dan menguasai pertambangan. Saya baca dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 7 halaman 163, hadis nomor 23.706. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang mendatangi beliau dengan membawa perak dan berkata, ini Rasulullah, perak hasil pertambangan milik kami, hadihi min ma'danin lana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ma'adinu, akan ada pertambangan-pertambangan, yakhduruha syirarun nas, yang hadir di sana, yang mengelola di sana, logikanya dengan logika yang enak-enak, hanya mempertimbangkan yang enak-enak. Tapi Nabi mempertimbangkan lain. Satakunu ma'adin, akan ada pertambangan-pertambangan, yakhduruha, yang hadir di sana, mengelola di sana, menguasai di sana, syirarun nas, orang-orang buruk, orang-orang jahat di antara manusia. Ini pertimbangan yang keempat. Yang kelima, pertimbangan jurisprudensi, fikih. Saya baca karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, di jilid 5 halaman 584, 585, 586. Beliau mengatakan, al-ma'adin inda Syafi'iyah wal Hanabilah, pertambangan menurut pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Hambali. Beliau mengatakan, yakni Ahmad bin Hanbal, la yajuzu iqta'uha li ahadin minan nas, tidak boleh memberi manfaat, faedah pertambangan kepada satu perseorangan dari manusia, sawaun, sama saja, iqta'u tablik, memberikan manfaat untuk dimiliki mereka, dia dimiliki perseorangan, au iqta'u irfaq, atau memberikan manfaat untuk mengambil faedahnya. Bal hiya lil jami', pertambangan itu untuk semua warga negara, yang tarfi'una biha,
yang memanfaatkan, silakan, bukan perseorangan, siapapun boleh. Nah, asalnya begitu. Bal hiya lil jami', bahwa pertambangan itu bisa untuk semua, yakni semua yang punya kredibel, yang punya legalitas hukum, yang punya keahlian, yang punya kredibel, keahlian, legalitas hukum, kemudian dibenarkan secara amdal, tidak merugikan negara, integritas, amanah, siapapun boleh yang punya keahlian, tentu dengan tes, dengan survei, kemudian mempelajarinya siapa yang layak, yang tafi'una biha, untuk memanfaatkan. Akan tetapi itu tetap diatur oleh negara, diatur oleh negara. Di halaman yang lain, menurut pandangan Malikiyah, di halaman yang lain dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, menurut pandangan Malikiyah, pengikut Imam Malik bin Anas, di sini disebutkan annal ma'adin al-jamidah, sesungguhnya pertambangan-pertambangan yang keras, beku, wasailah dan cair, lidaulah, seharusnya negara, indal malikiyah, negara yang mengelola, menurut Malikiyah, pengikut madhab Maliki, fi masyhuril madhab, di dalam qaul yang populer dari madhab Maliki, li'annal ma'adina, karena sesungguhnya pertambangan-pertambangan, qad yajiduha syirarun nas, kadang yang menemukan orang-orang jahat, falau lam yakun hukmuha lil imam, maka apabila pertambangan-pertambangan itu tidak dikuasakan pada pemimpin, yakni negara, la addal amru ilal fitani, maka membawa perkara ini pada fitnah-fitnah, kerugian-kerugian negara. Banyak orang yang mengaku ini pertambangan swasta, ternyata pertambangan yang merugikan negara. Orang-orang pribadi punya pertambangan yang sebetulnya ini bisa dikuasai oleh negara, tapi dimiliki oleh orang per orang, bukan negara. Kalau negara bisa akhirnya untuk kesejahteraan rakyat, tapi ini orang pribadi-pribadi memperkaya diri sendiri, menguasai pertambangan-pertambangan. Falau lam yakun hukmuha lil imam, maka apabila hukum dan kekuasaan perkara pertambangan itu tidak diserahkan kepada imam, yakni dalam hal ini adalah negara, pemimpin negara, yakni negara, la addal amru ilal fitani, perkara ini akan membawa fitnah-fitnah, wal harji, dan kekacauan. Betapa besar kerugian negara karena banyak penggalian pertambangan-pertambangan ilegal yang mengaku diberikan legalitas hukum oleh negara. Nah, dari pertimbangan 5 inilah maka organisasi masyarakat insya Allah kalau berjalan di atas syariat, berjalan dengan sesuai hidayah Allah dan sesuai sirah Nabi, perjalanan Nabi Muhammad SAW, dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk para ulama, insya Allah
akan memilih yang tepat, tidak terburu-buru, tidak tergoda, tidak dikuasai nafsu, tidak mengikuti emosi, tapi dengan pertimbangan kearifan. Ingatlah ayat Quran tadi, ingatlah hadis Nabi tadi, ingatlah para ulama dalam berfatwa. Maka organisasi-organisasi kemasyarakatan, lebih-lebih organisasi Islam yang di dalamnya ada ulama, hati-hati, jangan terburu-buru menerima tawaran untuk mengelola pertambangan. Nanti yang awalnya tidak punya rapot mencuri menjadi pencuri, yang awalnya tidak punya rapot merampok menjadi perampok, yang awalnya tidak punya rapot pembunuh menjadi pembunuh. Ini harus diwaspadai, belum lagi kerugian negara. Subhanallah. Dan nanti ekses politiknya adalah kalau ormas ini mengelola pertambangan, ini mengelola pertambangan, akan menjadi pintu masuk orang-orang asing yang diberikan toleransi untuk mengelola pertambangan-pertambangan yang ada di suatu negara, karena hukumnya sudah mentoleransi mengelola pertambangan kepada ormas-ormas masyarakat. Nanti orang-orang asing akan diberikan toleransi dan kelonggaran. Itu juga membahayakan eksistensi sebuah negara. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.